Gadis ini baru saja keluar dari rumah, polisi mengikutinya ke gerbang sekolah. Meja Jiwo penuh dengan gambar dan kata-kata, yang semuanya kutukan padanya, semua teman sekelasnya menindas Jiwo. Bermain bulu tangkis juga sendirian, guru juga menyarankan Jiwo untuk meninggal sekolah, orang tua siswa lain menyarankan ke sekolah tentang hal itu. Semua ini karena ayah Jiwo adalah seorang kriminal. Hari ini, Jiwo tidak ingin menahan lagi, langsung memukul wajah temannya yang gemuk dengan benda-benda kotor itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Jiwo. Setelah beberapa saat berjuang, temannya mengeluarkan pisau, Jiwo saja harus mundur dan tidak berani melawan. Setelah itu, Jiwo mengambil papan nama di dadanya dan mengembalikannya kepada guru, memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Jiwo berjalan keluar dari sekolah, dia benar-benar marah sampai tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada mobil polisi terdekat, lalu berbalik dan berlari. Dia berlari melalui jalan-jalan dan gang-gang, berlari menaiki tangga, lalu ke jembatan lagi, dan ke pantai, dia menunggu sampai matahari terbenam. Hari mulai gelap, mendengarkan musik sendirian, merasakan angin laut. Hari ini adalah ulang tahun Jiwo yang ke-17, dia sangat merindukan ayahnya, tetapi ayahnya adalah penjahat yang telah melarikan diri. Pulang ke rumah pada malam hari, Jiwo menendang kotak hadiah dan karangan bunga di tanah. Ayahnya menelepon untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya yang cantik, bunga dan hadiah di pintu diberi olehnya. Jiwo merasa sangat sedih, polisi mengikutinya setiap hari, semua orang di sekolah mengatakan bahwa dia adalah putri bos gangster. Itu sebabnya dia diasingkan oleh teman-temannya dan harus meninggal sekolah. Semakin Jiwo berpikir, semakin dia menjadi kesal. Apa yang terjadi lagi kali ini, mengapa ayah menyakitiku seperti ini? Sang ayah tidak berdaya dan menyuruhnya menunggu sedikit lebih lama, semuanya akan baik-baik saja. Dia menutup telepon dan melihat pesan yang dikirim putrinya sehari sebelumnya, sebagai seorang ayah, dia juga merasa sangat sedih, jadi dia memutuskan untuk kembali mengunjungi putrinya. Setelah mengalahkan dua polisi, dia pergi ke depan rumah, tetapi saat ini ada orang misterius yang berjalan ke arahnya. Dia menyadari bahaya dan memegang kenop pintu, orang misterius itu mengeluarkan pistol. Jiwo mendengar suara di luar dan ingin membuka pintu tapi tidak bisa, terdengar suara tembakan. Ayah Jiwo hanya berkata, "Jangan sentuh putriku," lalu terdengar suara tembakan lagi. Dia masih memegang kenop pintu dengan kuat agar putrinya tidak bisa keluar. "Jiwo, maafkan aku telah membuatmu sangat menderita." Jiwo menangis terseduh-seduh dan mengatakan, tidak apa-apa ayah, buka pintunya, mengapa menjadi seperti ini? Ini semua salahku, Jiwo, kau sangat penting bagiku. Jiwo akhirnya bisa membuka pintu, dia memeluk ayahnya dan hanya bisa menangis, dia tak berdaya sama sekali. Saat pemakaman, teman gangster ayahnya datang untuk memberi penghormatan, Jiwo bertanya siapa yang membunuh ayahnya. "Ayahmu, yang merupakan teman dan saudara yang paling aku percayai, adalah ayah yang baik." Pada perpisahan terakhir, Jiwo mengingat saat-saat indah yang dia habiskan bermain di tepi pantai bersama ayahnya. Ayahnya berkata akan membangun rumah di tepi laut, memasang tempat tidur gantung, memelihara anjing. Ayahnya mengatakan keinginan ini akan segera terwujud. Karena pekerjaan ayahnya akan segera berakhir. Sayangnya, itu adalah kenangan indah yang tidak dapat dikembalikan, mulai sekarang, Jiwo telah kehilangan satu-satunya dukungan spiritual. Gadis ini ingin mencari pembunuh yang membunuh ayahnya, dia memeluk guci berisi abu ayahnya untuk menemukan bos gangster yang merupakan teman ayahnya Mojin, meminta bantuannya, dia harus membalas dendam untuk ayahnya. Mojin ingin memberitahu dia bagaimana rasanya membunuh, jadi dia mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke tenggorokannya. Jiwo sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak, lalu dia ditampar ke tanah. Dipukuli agar lebih rasional, Jiwo menangis dan pergi. Jiwo pergi ke kantor polisi dan bertanya mengapa mereka tidak menyelidiki siapa pelakunya. Polisi mengatakan bahwa TKP tidak meninggalkan petunjuk apapun, apalagi panggilan terakhir yang dipanggil ayahnya adalah untuk memanggil putrinya. Pada saat ini, Jiwo bereaksi, mungkin dia yang membunuh ayahnya. Di malam hari, Jiwo sendirian di kamar, menggerogoti rasa sakit, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Jiwo berjalan menuju pintu dan melihat seseorang memakai baju hitam, penampilan lawannya sama persis dengan pembunuh yang membunuh ayahnya. Saat si pembunuh mendekat, Jiwo sangat ketakutan hingga tidak berani mengeluarkan suara, mungkin dia juga membenci kepengecutannya. Dia kemudian mengambil tongkat besi dan mengejar si pembunuh, tetapi orang itu sudah pergi.
Jiwo tertinggal satu langkah, tapi dia tidak menyerah, dia berkeliling memposting selebaran, dia pergi ke sudut-sudut berbahaya, lorong-lorong gelap, akan memberikan 5 juta won kepada orang yang menemukan petunjuk tentang si pembunuh. Mojin juga tidak sengaja melihat selebaran itu, sangat cepat Jiwo menerima berita. Beberapa preman mengatakan bahwa mereka punya petunjuk tentang pembunuh, menipu Jiwo ke jalan yang kosong. Dia dengan polos mengeluarkan uang di depan mereka dan segera dirampok oleh mereka, dia dipukuli secara brutal. Dan mengetahui bahwa Jiwo adalah perempuan dan membangkitkan nafsu, tendangan yang kuat membuat Jiwo pingsan. Ketika Jiwo terbangun, dia menemukan tangannya terikat, tergeletak di bagasi mobil. 1 detik kemudian, mobil seolah berhenti, Jiwo sedang memegang pisau untuk bersiap memotong tali. Setelah suara pukulan dan tendangan terdengar, bagasi mobil di belakang dibuka oleh orang lain, Jiwo ketakutan dan langsung menikam pisau ke depan, begitu bersemangat sehingga dia melukai tangannya sendiri. Lawan memegang tangan Jiwo dengan erat melepaskan ikatan tali, saat ini, dia perlahan melihat lawan dengan jelas. Ini adalah bos gangster, teman ayahnya, Mojin, para preman dipukuli olehnya sehingga merangkak di tanah tidak bisa bergerak. Mereka berdiri di tepi sungai berbicara, Mojin merokok diam-diam, jika Anda ingin mati maka cari cara yang lebih baik, dia menyuruhnya untuk tenang, dia tidak ingin melihatnya mati di jalan. Jiwo selalu memikirkan kematian ayahnya karena dia pikir dia membunuh ayahnya sendiri. Ayah dibunuh olehku. Apakah kamu yakin kamu harus membalas dendam? Apakah kamu setuju untuk membayar apapun yang terjadi? Jiwo dengan tegas mengatakan bahwa dia akan menerima apapun yang terjadi. Berusia 17 tahun itu dibawa ke tempat latihan oleh bos gangster, di dalamnya mereka semua adalah preman ganas yang terlihat seperti serigala seperti harimau, dia adalah satu-satunya gadis sehingga semua orang memandang rendah padanya. Jiwo terlihat seperti domba putih yang lemah tapi keinginannya sangat kuat. Secara bertahap, Jiwo menjadi binatang yang perkasa. Kepala membawa Jiwo ke gudang, di dalamnya mereka semua adalah preman muda yang sedang berlatih, dia dengan malu-malu menyapa semua orang. Ini adalah sarang pelatihan para gangster, Mojin menginstruksikan kepala untuk merawat Jiwo dengan baik. Seorang pria yang selalu tersenyum membawa Jiwo ke asrama. Dia melihat ke gedung seberang dan mengatakan dia berharap memiliki kesempatan untuk masuk ke sana, tempat itu adalah markas organisasi, dia adalah pria dengan cita-cita dan tujuan. Jiwo membawa guci berisi abu ayahnya, menggunakannya sebagai motivasi untuk mendorong dirinya untuk terus berusaha. Hari-hari setelah hidupnya tidak mudah, dia hanya bisa melakukan pekerjaan rumah, semua orang memandang rendah dirinya, selalu mengejeknya. Setelah bekerja, Jiwo akan mencari karung pasir kecil untuk berlatih namun dianggap sebagai penghalang oleh orang lain, bahkan ada yang menyentuh tubuhnya dan mengatakannya murahan. Jiwo tidak tahan dengan ejekannya, ingin memprotes tetapi dirobohkan. Kepala memandangnya tetapi tidak membantu. Mungkin dia berpikir Jiwo akan segera menyerah dan pergi. Larut malam semua orang tidur, hanya Jiwo yang berlatih memukul karung pasir. Mojin datang, memeriksa situasinya saat ini, dan menginstruksikannya tentang cara bertarung, harus menjadi kejam, harus memiliki kekuatan dan juga memiliki kecerdikan, menyerang dengan tegas, harus menyerang tepat pada titik lemah lawan. Mojin mulai berlatih dengan Jiwo, dia tidak bisa memukul Mojin, tapi dia tidak menyerah, dia benar-benar memiliki bakat, hanya saja kekuatannya terlalu lemah. Setelah hanya 1 hari 1 malam latihan, kekuatan pukulannya semakin kuat, dia membayangkan karung pasir adalah musuh, terus-menerus meninju lawan. Hari ini dia bergabung dengan organisasi gangster, lalu memulai pertandingan dengan anggota organisasi, aturan utamanya adalah tidak ada aturan, hanya orang yang bertarung sampai akhir yang bisa menang. Mojin menyaksikan Jiwo bertarung, dia tidak berbeda dengan binatang buas. Semua orang di pertandingan ini kuat dan berani, Jiwo lebih lemah tapi dia tahu bagaimana cara memukul kelemahan lawan, dia sepertinya tidak kalah-kalah dari pria manapun. Pria yang pernah tersenyum padanya tidak kalah dengannya, pria itu adalah anggota terbaik di sini. Pada akhirnya semua orang dikalahkan, orang ini adalah pemenangnya, menerima hadiah uang 10 juta won, semua orang bertepuk tangan dan mengucapkan selamat kepadanya. Tapi Mojin berkata bahwa sepertinya masih ada satu orang yang belum dikalahkan dan saat ini, Jiwo perlahan berdiri.